Oke, kita mulai lagi. Selamat pagi teman-teman semua. Kita jumpa kembali di video saya, di vlog saya. Hari ini masih membahas lagi soal buku Hartamu Bukan Hartamu. Kalau kemarin video yang lalu saya membahas soal SIP, kita belajar dari petani jagung dan 3 amplopnya. Hari ini kita akan bahas, di video ini kita akan bahas halaman 19 tentang kasus, karena ini juga banyak ditanya di DM Instagram maupun di Facebook maupun jalur pribadi lain. Apa sih jawaban di case halaman 18 dan 19? Apa yang sebenarnya yang pengen disampaikan di halaman 18 dan 19 itu gitu. Nah, untuk memperjelas, yuk kita buka bareng-bareng. Ini adalah penampakan halaman 19 buku Hartamu Bukan Hartamu, dan ini adalah banyak sekali teman-teman yang menanyakan apa sih jawaban dari case 1 dan case 2 ini. Dan sebenarnya apa yang pengen disampaikan dari case 1 dan case 2 ini. Case 1 dan case 2 ini sebenarnya saya pengen cerita soal segmentasi. Jadi kita selalu punya kebingungan, teman-teman di agensi asuransi selalu punya kebingungan, produk saya banyak gitu, saya mesti jual kepada siapa gitu, dan atau produk apa saya mesti jual kepada siapa. Apakah saya harus jual Avanza yang murah tapi marketnya banyak, atau saya jual Rolls Royce yang mahal tapi marketnya sedikit? Tentu ini semua tergantung kebutuhan si nasabah. Nah, cuma bagaimana pendekatannya. Oke, kita bahas dari contoh kasus yang pertama. Itu ada nasabah namanya Pak Ali. Ini Pak Ali nih. Ini Pak Ali, kemudian ini istrinya Ibu Mawar, kemudian ini anaknya namanya Melati. Dan profil Pak Ali adalah masih usia 33 tahun, dia tidak merokok, dia karyawan dengan penghasilan kurang lebih 20 juta satu bulan, dan rata-rata pengeluaran dia adalah 15 juta satu bulan. Melati pengen sekolah di ITB, pengen di sekolahin di ITB ya, pengen, karena anaknya baru umur 3 tahun dan biaya di ITB sekarang sekitar 75 juta per tahun, dengan inflasi biaya pendidikan sekitar, ya asumsikan 15 juta per tahun. Dan sebagaimana umumnya kelas menengah baru ibu kota, mereka rata-rata memiliki hutang di KTA, KPR atau KPN dengan total besar 1,2 miliar. Jadi sebenarnya praktis orang seperti Pak Ali ini belum punya aset, karena asetnya masih ada di bank. Nah, apa solusi untuk nasabah seperti Pak Ali ini? Nah, biasanya kalau saya ketemu nasabah seperti model Pak Ali itu, pertama kali saya harus ngomong kepada mereka mengenai proteksi nilai ekonomis. Apa sih proteksi nilai ekonomis? Jadi ini saya sekalian ingin meluruskan miskonsepsi tentang asuransi jiwa. Jadi sebenarnya yang diasuransikan bukan jiwanya, yang diasuransikan adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan nilai ekonomi. Apa sih nilai ekonomi? Jadi kalau saya harus menghitung nilai ekonomi, nilai ekonomi itu adalah sejumlah uang yang bisa menggantikan kemampuan ekonomi dia. Jadi kalau hitungannya berdasarkan apa yang saya pelajarin dari guru-guru saya, adalah cara menghitungnya nilai income dikalikan 12 bulan dibagi bunga deposito. Tentu saja ini buat yang masih percaya namanya bunga deposito ya. Kalau tidak percaya boleh cara yang lain. Jadi dengan 20 juta satu bulan income dia kali 12 bulan dibagi bunga deposito katakan 5%, maka akan didapat nilai ekonomi ideal Pak Ali adalah 4,8 miliar. Oke. Jadi kalau terjadi resiko sama Pak Ali meninggal dunia, maka Ibu Mawar akan terima 4,8, dia masukin deposito, setiap tahun dia akan terima 240 juta, yang dia ambil setiap bulannya 20 juta. As simple as that, ya. Yang kedua, kalau kita ketemu nasabah model Pak Ali, apa yang biasanya saya tawarkan? Pasti adalah asuransi kesehatan atau proteksi atas dana kesehatan. Tapi biasanya kalau orang-orang seperti Pak Ali merasa bahwa dia sudah di cover oleh kantor, dia merasa tidak perlu. Padahal tetap perlu. Kenapa? Karena dia tidak selamanya kerja di kantor itu. Mungkin juga dia perlu untuk anak dan istrinya yang tidak di cover oleh kantor. Yang ketiga, ini yang banyak orang tidak sadar, asuransi critical illness. Apa sih
Asuransi critical ini adalah asuransi yang menggantikan nilai ekonomi seseorang ketika seseorang terkena penyakit kritis yang membuat dia tidak bisa bekerja. Bedanya apa dengan asuransi kesehatan? Beda. Asuransi kesehatan hanya mengcover biaya perawatan, sedangkan critical illness memberikan santunan tunai sebagai pengganti nilai ekonomis. Bayangkan kisahnya Pak Dahlan Iskan yang dia harus menjalani transplantasi hati di Cina yang butuh waktu lama. Dia harus tinggal di Cina untuk beberapa waktu dan keluarganya juga harus tinggal di sana. Itu tidak di-cover oleh asuransi kesehatan. Itu yang bisa di-cover oleh critical illness. Oke, apalagi? 4. Anaknya mau sekolah di ITB, masih 14 tahun lagi, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi selama 14 tahun, maka kita bicara proteksi dana pendidikan. Kita hitung, proyeksikan dana pendidikan dia berapa di ITB nanti selama 4 tahun, kemudian kita bikin proteksinya. Untuk nabungnya bisa di tempat lain, tapi proteksinya itu bisa pakai instrumen asuransi. Yang kelima, kalau kita bicara tadi kelas menengah dengan hutang kredit yang banyak dan tidak semua kreditnya di cover atau punya credit shield, maka kita harus punya namanya proteksi kredit. Nah, ini yang biasanya saya tawarkan kepada nasabah-nasabah seperti Pak Ali. Dan tadi kita melihat bahwa penghasilan dia 20 juta, kemudian pengeluaran dia 15 juta, kita tidak bisa terlalu berharap bahwa dana yang dia akan spend untuk membayar proteksi akan besar gitu ya. 5 juta udah bagus banget, tapi biasanya mereka akan membayar sekitar 500.000 sampai 2 juta per bulan. Itu kemampuan dia. Maka kalau ketemu Pak Ali, kita harus banyak memberikan edukasi kepada mereka bagaimana mereka harus spending sekitar 10% untuk biaya proteksi gitu. Oke, ini Pak Ali. Lalu bagaimana halnya kalau kita ketemu nasabah seperti Pak Joko? Saya tegaskan sekali lagi, ini gambar foto hanya ilustrasi, tidak berhubungan dengan isi materi. Ini hanya untuk memudahkan kita semua membayangkan. Bayangkan ada nasabah namanya Pak Joko yang dia usianya 54 tahun, tidak merokok, memiliki istri yang juga punya usaha gitu ya. Istrinya juga punya usaha, punya butik gitu ya. Penghasilannya 30 juta satu bulan, sedangkan Pak Joko sendiri adalah seorang presidir di sebuah perusahaan dengan penghasilan 100 juta per bulan. Anaknya ada 3 orang, semua sudah independen secara materi, tidak pernah minta duit. Karena yang 2 sudah menikah punya usaha, dan yang 1 walaupun masih kuliah juga sudah punya usaha. Jadi baik istri maupun anaknya sudah independen secara ekonomi, tidak pernah minta duit bapaknya. Nah, dengan profil seperti itu, pengeluaran rata-rata hanya 50 juta per bulan, jauh di bawah penghasilan dia. Pak Joko punya tabungan deposito di BCA, mungkin katakan di BCA ya, 3 miliar yang membuat dia menjadi nasabah prioritas. Kemudian punya reksadana, saham dan emas nilai 4M, dan properti 13M. Dan orang-orang seperti Pak Joko biasanya sudah punya asuransi, sudah punya uang pertanggungan asuransi. Ini bisa 6,9 miliar. Kenapa? Karena biasanya dia datang ke bank sebagai nasabah prioritas, akan juga ditawarin asuransi oleh relationship manajernya. Nah, bagaimana pendekatan solusi untuk Pak Joko? Apakah sama seperti tadi Pak Ali gitu kan? Kalau Pak Ali pertama tadi kita bicara nilai ekonomis. Kita bicara sama Bu Mawar tadi, Bu, kalau nanti terjadi risiko sama Bapak akan keluar jumlah uang yang bisa Ibu pakai untuk melanjutkan hidup. Kalau di sini kita bicara seperti itu kepada Bu Ana, apakah masuk? Enggak gitu. Karena apa? Karena Bu Ana akan bilang, ya nggak usah nunggu bapaknya, nggak ada, sekarang aja hidup saya udah nggak pernah minta duit dari dia. Maka konsep nilai ekonomi di market seperti ini tidak masuk. Susah kita jual konsep nilai ekonomi ke model nasabah seperti ini. Yang kedua, kita tawarin tadi kesehatan. Rata-rata orang-orang seperti ini karena bekerja di kantor yang bagus dengan jabatan yang tinggi, bahkan ada beberapa kantor yang mengcover asuransi kesehatan karyawannya sampai dia pensiun, maka kita tawarin asuransi kesehatan, umumnya juga mentah. Oke, apalagi 3, critical illness. Pak, gini, kalau terjadi resiko Bapak ternyata penyakit kritis, nanti ada jumlah uang yang keluar yang bisa pakai untuk
tambahan biaya berobat. Bayangkan situasinya seperti Pak Dahlan Iskan. Dia pemimpin sebuah perusahaan besar waktu itu, Jawa Post Group, yang dia ya mungkin punya budget atau mungkin di cover oleh kantor. Jadi sebenarnya pihak critical illness juga nggak terlalu diperlukan untuk market-market seperti ini. Mungkin perlu tapi nggak besar seperti Pak Ali tadi. 4, pendidikan. Ini udah pasti nggak perlu. Kenapa? Tidak ada seorang anak pun yang anak dia yang masih sekolah, maka ini nggak perlu. 5, tadi proteksi atas kredit. Dia nggak punya utang pribadi, maka ini juga nggak masuk. Mungkin dia punya utang usaha, tapi kan kalau dia punya PT itu kan terpisah, gitu ya. Maka kita tidak bisa menjual konsepnya Pak Ali kepada Pak Joko. Nah, apa sih yang kita bisa tawarkan kepada Pak Joko? Pertama, kita bicara soal tadi, Pak, dia punya deposito. Deposito itu akan liquid pada saat dia hidup, tapi akan menjadi tidak liquid pada saat dia nggak ada. Sedangkan deposito itu mungkin diperlukan untuk biaya-biaya yang diperlukan oleh ibunya, gitu kan, yang biasa di cover oleh bapaknya. Maka diperlukan ada uang. Nah, deposito ini tidak bisa langsung dicairkan, jadi butuh waktu. Yang kedua, tadi kita lihat dia punya aset properti yang nilainya cukup besar ya, 14 miliar gitu ya. Yang artinya properti itu sebenarnya aset yang tidak liquid, dan ketika pemiliknya nggak ada, dia menimbulkan biaya. Jadi perlu ada biaya untuk bisa membebaskan aset yang tidak liquid itu, gitu ya. Itu biayanya sekitar 10-15% dari nilai propertinya. Artinya kalau tadi 14 miliar butuh sekitar 1,4-2 miliar. Yang ketiga, nah ini yang banyak orang lupa. Yaitu dana pembebasan harta. Nanti ini kita akan belajar di video berikutnya mengenai dana pembebasan harta. Tapi sebagai snapshot saya akan sampaikan sedikit cerita. Jadi kalau tadi asetnya banyak, kalau menurut hukum perdata dan kompilasi hukum Islam yang menganut ada harta bersama, maka ketika pemilik hartanya meninggal, maka separuh menjadi milik pasangan, 50%. 50% lagi ini akan dibagi rata ke ahli waris lain. Kalau kita bicara hukum perdata, ke ahli waris. Maka kalau tadi kita misalnya contoh propertinya 14 miliar, maka 7M lari ke sini. 7M lagi dibagi 4, istri dan 3 anak. Jadi masing-masing akan terima 1,75. Maka dari sini pasangan akan ada tambahan 1,75M lagi. Nah, sisanya 3 kali 1,75 dibagi kepada anak-anak. Masalahnya adalah apakah propertinya harus dijual dulu? Nah, biasanya muncul persoalan di sini ketika propertinya nilainya tidak sama. Jadi ketika proses pembagian fisik properti menjadi tidak fair antara satu dengan yang lain karena value-nya berbeda. Nah, nanti kita akan belajar di hukum waris bahwa yang dibagi adalah value, bukan fisik. Nah, bagaimana dengan dana pembebasan harta? Ini biasanya orang suka nggak siap. Itu yang menyebabkan jadi sengketa waris. Nah, ini adalah solusi yang kita bisa berikan kepada Pak Joko. Tentu berbeda dengan solusi yang kita bisa berikan kepada Pak Ali. Nah, teman-teman mungkin sudah bisa memahami arahnya bahwa untuk dua jenis nasabah yang berbeda kita bisa berikan solusi yang berbeda. Nah, teman-teman, tadi sudah dapat gambaran kan apa yang menjadi jawaban dari case 1 yang ada di halaman 19. Jadi jawabannya sebenarnya lebih bercerita mengenai orang yang berbeda, profil yang berbeda, solusinya juga berbeda. Nah, semoga dengan penjelasan tadi teman-teman bisa jauh lebih bijak memberikan solusi kepada
para nasabahnya. Nah, di video mendatang saya akan mulai bercerita mengenai hukum waris, tapi sebelum masuk ke cerita mengenai hukum waris, saya akan bercerita di video mendatang berdasarkan novel yang saya baca. Menarik ya, jadi kita belajar hukum waris dari novel-novel apa aja. Itu ada 2 novel. Novel pertama ini nih, judulnya Bumi Manusia. Mungkin teman-teman sebagian sudah pernah baca karena ini juga sudah difilmkan gitu. Nah, di sini kita akan belajar mengenai hukum waris Barat terutama. Terus kemudian satu lagi dari koleksi saya ini, judulnya Matahari, yang nulis Remy Selado. Ini juga novel yang sangat bagus banget. Saya rekomendasi teman-teman untuk baca ini karena di sini ada sejarah. Selain sejarah, saya menemukan ada satu kasus kisah cerita yang kita bisa belajar mengenai hukum waris, yaitu civil law, common law. Apa itu? Nah, nanti di video mendatang kita akan belajar dari novel-novel ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan vlog saya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share kepada teman-teman Anda dan nasabah-nasabah Anda. Terima kasih, sampai jumpa di video mendatang. Kita belajar dari 2 novel ini.